kepo, kalian pernah nggak sih melihat ular berjalan? Fauna golongan reptil yang satu ini memang istimewa ya. Meski tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi mereka bisa bergerak dan berpindah tempat dengan mudah. Nah, sebenarnya apa ya yang membuat hewan melata ini bisa berjalan? Biar nggak bingung, kita lihat penjelasannya yuk Sobat Kepo. Sebagian hewan jenis reptil menggunakan kaki mereka untuk berjalan dan juga berlari. Namun, ular memiliki cara bergerak yang unik. Mereka menggunakan otot-otot yang dapat memanjang dan memendek di tubuhnya untuk bergerak secara melata dalam berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, selain otot tersebut, ada satu bagian pada tubuh ular yang menjadi kunci utama pergerakan ular nih, yaitu sisik ventral yang terletak di bagian perutnya dan sisik dorsal pada bagian punggung. Sisik-sisik ini terbuat dari keratin, bahan yang sama yang terdapat pada kuku dan rambut. Sisik perut berbentuk persegi ini melapisi bagian bawah tubuh ular yang jumlahnya sesuai dengan jumlah tulang rusuk ular. Tepi bawah sisik ventral tersebut berfungsi seperti ukiran pada ban yang mencengkram permukaan dan mendorong ular maju ke depan sehingga mereka bisa bergerak. Nah Sobat Kepo, ternyata ular memiliki beberapa metode dasar pergerakan yang berbeda-beda loh. Apa aja ya? Gerakan yang pertama adalah serpentin. Gerakan serpentin disebut juga sebagai gerakan yang menyerupai bentuk huruf S dan merupakan metode yang paling sering digunakan oleh ular untuk bergerak di darat dan di air. Dimulai dari bagian leher, ular akan mengkontraksikan ototnya, mendorong tubuhnya dari sisi ke sisi, menciptakan serangkaian lengkungan. Ketika berada di dalam air, gerakan ini akan dengan mudah mendorong ular ke depan. Di darat, ular biasanya menemukan titik resistensi pada permukaan seperti batu, cabang, atau cekungan. Ular akan menggunakan sisiknya untuk mendorong tubuhnya menggunakan titik resistensi tersebut sehingga ular bisa meluncur maju. Kemudian ada sidewinding. Biasanya teknik ini digunakan ular yang berada di habitat padang pasir. Gerakan sidewinding ini menghasilkan dua titik kontak dengan tanah sehingga ketika mereka mendorong tubuhnya, mereka akan bergerak secara lateral atau menyamping. Sebagian besar anggota tubuh ular tidak menyentuh tanah ketika bergerak secara sidewinding. Caterpillar. Gerakan ini cenderung membuat ular menjadi lebih lambat dan ular akan mengkontraksikan tubuh mereka sehingga menghasilkan lengkungan atas dan bawah seperti seekor ular. Nah, yang terakhir adalah concertina. Gerakan ini dilakukan ketika ular memanjat atau bergerak secara vertikal. Ular memanjangkan kepalanya di sepanjang permukaan vertikal dan mencari tempat untuk mencengkram dengan sisik ventralnya. Untuk mendapatkan pegangan yang baik dan kuat, maka ular akan mengikat atau membentuk tubuhnya menjadi lengkungan yang rapat untuk mencengkram permukaan saat menarik bagian belakang tubuhnya ke atas. Nah, sekarang Sobat Kepo jadi tahu kan gimana caranya ular bergerak?